Bro, yang ini IRR-nya 30% setahun dan yang ini 66% setahun. Masuk yuk. Sebuah diskusi long distance dari kota kecil di California, Carmel, yang kebetulan seorang sahabat lagi mengantar putrinya untuk sekolah di UC Berkeley, kampus kenamaan di wilayah Teluk. Mereka berada di sana sedang berdiskusi peluang bisnis bertiga yang me-WA call saya di tengah diskusi mereka. Di mana kemarin dia melaporkan bahwa dia bertemu dengan banyak pengusaha Indonesia yang semua usahanya di Indonesia sudah autopilot memilih tinggal sementara di masa pandemi di Amerika karena merasa sistem kesehatan di Amerika terbaik. Konglo-konglo KW1 ini memang banyak yang menganggap apa yang terjadi setahun terakhir di Indonesia sebagai ketidaknyamanan dalam tanda petik untuk tinggal di Indonesia, yang mana sebagian dari mereka menganggap kebijakan keuangan dan ekonomi pejabat negara tidak pro pengusaha, juga strategi kesehatan selalu berubah-ubah menakutkan mereka. Ya, melipir aja mereka ke negara Paman Sam sebagai negara kedua terbanyak orang Indonesia kaya memilih break sebentar untuk numpang hidup setelah negara Singapura. Singapura masih yang terbanyak. Mereka semua baik yang di Singapura maupun yang di Amerika sangat update dengan berita tanah air, namun tetap fokus cari cuan yang gampang. Mereka melihat lazy money lagi terjadi di Amerika, yaitu taruh duit bermalas-malasan berinvestasi di berbagai bidang, semuanya lagi mudah dan menguntungkan. Di sanalah mereka nongkrong. Bener deh, kata mereka, kalau kita mau dapat cuan yang besar ya follow the money, ya ke Amerika sekarang. Maka ketika 3 orang sahabat lagi diskusi, yaitu mereka orang Indonesia yang lagi neduh di Amerika tersebut, menawari peluang tersebut ke saya. Semangat saya yang hampir lesu gara-gara nungguin PPKM menjadi nyala kembali mendengar informasi mereka tersebut. Sungguh menunggu ketidakpastian dengan strategi mingguan kayak dagang tahu bulat digoreng mendadak itu ngeselin. Tiap minggu diperpanjang enggak? Ya diperpanjang dong, masa enggak? Kita ini dalam berdagang perlu kepastian dan hasilnya PPKM diperpanjang terus membuat mati gaya bisnis retail dan kehidupan kelas bawah serta menengah. Padahal sudah pada taat semua di rumah terus. Jujur, dalam hati pernah berkomen, "Bok, sekalian aja PPKM level 10 langsung 2 tahun gitu. Covid pasti mati dan rakyat mati kabeh sekalian." Strategi pejabat goreng dadakan kayak tahu bulat memang mending tinggalin aja nih negara, pergi ke negara yang iklim investasinya baik. Itu kata KW1, KW2, konglomerat itu yang merantau ke negeri orang. Kalau kita mah enggak, cinta tanah air gitu ya. Kemudian dia pun mengingatkan, "Bro, yang IRR-nya 30% ini gila ini mah. 3 tahun udah balik modal. Masih punya aset produktif lagi." Saya bertanya melalui konkol suara 4 orang, "Model bisnisnya bagaimana? Apakah memenuhi semua kriteria kita? Apa enggak?" Maka satu orang yang paling top bertanya, "Kriteria kamu semua itu emangnya apaan?" Yang kemudian dijelaskan oleh mitra saya yang mengantar putrinya kuliah di UC Berkeley dengan berkata, "Gini bro, si Bosman ini kalau investasi, dia punya 3 kriteria. Ciri bisnis yang dia suka. 1, disruption. Model bisnisnya harus menggugurkan peraturan-peraturan yang membuat industri tidak efisien. Jadi kayak melawan regulator lah gitu. Seperti Gojek misalnya. Dia tidak menggaji tukang ojek. Bahkan kendaraan roda 2 itu melanggar hukum karena kendaraan roda 2 bukan kendaraan niaga atau komersial. Dan tapi Gojek lancar-lancar aja tuh gitu. Itu melanggar padahal secara peraturan, tapi itulah disruption. Gokar misalnya, tidak ada izin taksi. GoFood nggak punya izin resto. OVO nggak punya izin bank. Halodoc nggak pakai izin farmasi dan rumah sakit. Airbnb nggak pakai izin hotel dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2, scalability to the extreme. Bangun sistem termasuk jaringan secara cepat agar segera tercapai economic of scale sebagai tembok penahan barrier to entry para pesaing yang mencoba masuk. Yang ketiga, mempunyai ekosistem industri baru, cara baru, jaringan baru yang menghancurkan yang lama yang tidak efisien. Yang dijawab olehnya, "Kena itu mah semua untuk beberapa bisnis yang gue tawarin masuk. Jadi kapan lo mau join? Gue kirim formnya ya." Klik. Telepon gratisan WA pun terputus. Ngomong bisnis miliaran pakai jaringan gratisan tergantung wifi, ternyata masih juga gue pakai nih ya. Dasar deso. Tapi itu kan prinsip bisnis light asset.